pembuatan tes interaktif ya. Mudah-mudahan tidak ada kebingungan, walaupun nanti kalau misalkan ada kesulitan bisa didiskusikan lewat WhatsApp ya, grup ya. Nah, baik Bapak sekalian, untuk agenda berikutnya ya, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita ya, Pak Cahyo. Nanti Pak Cahyo akan menekan dirinya ya tentang pembuatan tes interaktif ya. Silakan, saya sepenuhnya saya serahkan Pak Cahyo ya. Lalu saya berikan sebagai co-host Pak untuk ini, silakan, sudah bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat dalam setiap aktivitas kita. Bapak Ibu semua, alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan amanah oleh Pak Sarif untuk bisa menyampaikan materi berkaitan dengan tes interaktif. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sebentar, sebelum saya buka. Oke, mungkin materi hari ini saya akan sedikit saja untuk materi secara teorinya, lalu mungkin akan lebih banyak kepada praktek. Baik, sudah tampil ya layarnya? Ya, sudah. Oke. Baik, jadi materi yang diamanahkan kepada saya itu adalah berkaitan tentang interactive assessment atau penilaian interaktif. Mungkin informasi yang saya terima beberapa pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sudah diberikan pembekalan tentang media dan pembuatan modul ya. Nah, kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan interactive assessment. Nanti kita akan coba mempraktekkan salah satu bentuk penilaian menggunakan salah satu aplikasi yang menggunakan iSpring namanya. Saya kurang tahu apakah iSpring ini sudah banyak digunakan atau belum oleh Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan saja gitu ya kalau bagi yang sudah. Oke, saya perkenalkan terlebih dahulu tentang profil saya. Background pendidikan saya dari pendidikan fisika UPI tahun 2002 sampai 2007. Lalu di 2009 saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di ITB. Untuk S3-nya lagi sedang mencari peluang nih untuk beasiswa kembali. Mohon doanya. Oke, untuk pekerjaan saya sempat menjadi wakil kepala sekolah selama 4 tahun, gitu ya. Lalu selama 1 tahun menjadi kepala sekolah. Aktivitas sekarang saya sebagai dosen di Politeknik Pos Indonesia dan ikut juga mengelola sekolah ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang beraktivitas di Cimahi mungkin tidak aneh ya atau tidak asing dengan ASI Putra. Di sana saya sebagai manajer peminatan dan magang. Oke, itu untuk perkenalan saja. Oke, Bapak Ibu semua, saya sebagai untuk teori saya sedikit saja sebagai pengantar, gitu ya. Di pandemi ini. Sebentar, ini ada suara yang masuk. Oke, sudah ya. Nah, semenjak kita melaksanakan work from home, gitu ya, saya coba untuk memaksimalkan aktivitas saya untuk bisa lebih produktif. Ya, salah satunya adalah dengan menulis. Nah, ini sebagai pengantar saja karena ternyata setelah saya gali banyak para ahli yang mengatakan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini proses
khususnya di dalam dunia pendidikan, proses belajar mengajar itu akan menjadi berubah. Kalaupun memang kondisi pandemik ini sudah mengalami new normal atau normal baru, sepertinya cara-cara yang berbasiskan digital akan tetap dilaksanakan, begitu ya. Jadi bukan berarti kita akan kembali normal sepenuhnya seperti dahulu kala sebelum adanya COVID, gitu ya. Tetapi kita akan dihadapkan kepada kebiasaan-kebiasaan baru, walaupun kita dalam keseharian mungkin sudah masuk ke new normal, gitu ya. Nah, semasa work from home kemarin saya membuat sebuah buku, ya, judulnya Pandemi COVID-19, Persoalan dan Refleksi di Indonesia. Ini saya menulis dengan teman-teman dosen yang lain. Alhamdulillah saya bisa menulis 2 buku di sana, dan temanya itu berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, di sana saya menyampaikan bahwa guru itu pasti harus mempunyai sebuah metode lain dibandingkan sebelum-sebelumnya ketika belum ada COVID. Salah satunya adalah dengan pendekatan digital, mentransformasi seluruh pembelajaran, baik itu pembelajaran online ataupun dengan asesmennya sendiri, itu semua ditransformasi ke dalam digital. Banyak yang saya sendiri sampai sejauh ini sudah beberapa kali melakukan pelatihan, ya. Itu banyak sekali guru-guru yang mungkin dari starting point-nya dari awal, ya, dari nol. Karena semasa sebelum adanya COVID mereka mengajar dengan menggunakan cara-cara konvensional, gitu ya. Ada yang sudah sepuh mungkin, ya, menjelang atau PNS menjelang pensiun, gitu ya, dihadapkan dengan dunia digital yang harus menjadi tuntutan. Maka itu banyak sekali teman-teman guru yang kemarin saya berikan pelatihan, gitu ya, mulai dari awal, gitu ya. Nah, jadi kita semua di sini sedang berproses, gitu ya. Oke, dengan adanya COVID-19 ini, kita jadinya mengenal banyak istilah, gitu ya. Ini saya coba rangkum yang sering terdengar saja, gitu ya, yang sering terdengar saja. Jadi kita sudah familiar dengan teleconference, gitu ya, tatap muka secara daring seperti yang sekarang kita lakukan, webinar, lalu online classroom, learning management system, gitu ya. Ada juga yang kemarin melakukan wisuda online, gitu ya. Sekolah menggunakan secara daring, menggunakan Google Classroom, webinar, Edmodo, dan seterusnya, gitu ya. Jadi dengan adanya COVID-19 ini, karena memang tuntutan, sehingga kita lebih dekat dengan istilah-istilah yang sifatnya digital seperti yang terlihat di layar, gitu ya. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu, ya, memang semuanya sedang berproses untuk menemukan cara-cara baru bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan materi kepada anak-anak kita atau mengambil nilai dari anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hanya sedikit saja, gitu ya, di pengantar menuju ke praktek. Saya kemarin mengikuti satu webinar, gitu ya, yang diadakan oleh UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, gitu ya. Temanya adalah tentang assessment atau penilaian praktik di masa pandemik. Itu yang menghadiri dominannya adalah dari kampus-kampus yang berbasis vokasi dan sekolah-sekolah yang berbasis vokasi juga. Jadi pesertanya itu mulai dari politeknik sampai ke SMK, gitu ya. Nah, di sana memang banyak sekali keluhan-keluhan dari dosen ataupun dari guru bagaimana cara mengukur penilaian yang mungkin sifatnya bukan hanya kognitif, gitu ya, tapi ada psikomotor ataupun penilaian prakteknya, gitu ya.
itu memang agak menjadi sebuah permasalahan bersama begitu ya. Bagaimana cara mengukur anak-anak yang seharusnya ada di bengkel gitu ya, atau misalkan di laboratorium gitu ya, sehingga ketika pembelajaran di rumah menjadi terkendala. Nah, sedikit meresume gitu ya, dalam webinar yang tadi saya sebutkan, Pak Dirjen Vokasi itu menyampaikan bahwa penilaian itu kurang lebih ada 3 gitu ya. Tapi yang banyak dilakukan oleh guru itu adalah yang paling atas, assessment of learning gitu ya. Nah, seharusnya penilaian itu tidak hanya itu gitu ya, tetapi assessment-nya itu ada assessment for learning dan assessment as learning gitu ya, seperti yang terlihat di layar. Nah, perbedaannya kalau assessment of learning itu biasanya yang paling atas itu biasanya dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Jadi ketika anak-anak belajar gitu ya, setelah selesai belajar di ujung itu dilakukan penilaian gitu ya. Ada UN, UTS, UAS dan selanjutnya. Nah, ada juga yang Pak Dirjen sampaikan itu adalah assessment for learning. Jadi dilaksanakan itu selama proses pembelajaran gitu ya. Ini hampir sama dengan assessment as learning, hanya bedanya kalau assessment for learning itu untuk dibantu siswanya selama prosesnya gitu ya, sehingga ada peningkatan. Nah, kalau assessment itu hampir sama, hanya bedanya memang di penekanan, di perbaikan proses, di perbaikan setiap step di setiap prosesnya gitu ya. Nah, kurang lebih kita termasuk juga kuis-kuis gitu ya, itu kan dilaksanakan ketika proses gitu ya, ketika proses atau portofolio dari setiap project atau misalkan penilaiannya menggunakan video gitu ya, seperti itu. Nah, yang hari ini saya coba presentasikan memang berkaitan dengan tools atau aplikasi yang banyak digunakan untuk penilaian. Saya geser ke slide selanjutnya. Nah, dengan adanya pembelajaran jarak jauh itu kita dihadapkan untuk bisa adaptif. Tetapi kita pun dihadapkan dengan banyaknya pilihan gitu ya. Dengan banyaknya pilihan aplikasi gitu ya. Wah, ada aplikasi yang satu, ada aplikasi yang lain lagi, ada aplikasi yang lain lagi. Mungkin mengakibatkan guru menjadi, kadang ada beberapa guru yang saya temui, Pak, saya jadi bingung nih harus pakai aplikasi yang mana gitu ya. Nah, sebetulnya itu sebagai pengetahuan saja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sendiri yang menentukan lebih nyaman atau lebih cocoknya yang mana gitu ya. Tapi tentunya kemampuan adaptif kita untuk bisa terus belajar itu tetap dilakukan gitu ya. Oh, kalau pakai aplikasi ini plus minusnya seperti ini gitu ya. Mungkin ada yang kenal kalau LMS gitu ya, Learning Management System, itu ada yang namanya Edmodo, mungkin ada yang pakai Google Classroom gitu ya, ada yang pakai Moodle gitu ya, ada yang pakai Microsoft gitu ya. Itu masing-masing juga punya plus minusnya gitu ya, punya plus minusnya. Apakah kita harus pakai semua? Tidak juga gitu kan. Kita cukup pilih salah satunya gitu ya. Lalu aplikasi untuk kuis misalkan ya, ada Kahoot, ini seperti yang terlihat ya, ada Quizizz gitu ya. Itu kan banyak gitu ya, banyak dipakai oleh guru-guru gitu ya untuk melakukan ice breaking gitu ya ketika pembelajaran. Atau untuk melakukan assessment penilaian di antaranya mungkin bisa menggunakan Google Form gitu ya, atau di Edmodo sendiri ada, di Google Classroom sendiri juga ada gitu ya, di Moodle gitu ya. Di Moodle itu biasanya menggunakan exam view gitu ya, menggunakan exam view. Jadi
aplikasi-aplikasi yang banyak itu sebagai referensi kita, gitu ya, referensi kita. Mungkin kalau untuk mencoba, saya sarankan mencoba gitu ya, agar Bapak Ibu bisa, oh tahu nih, kalau pakai aplikasi Kahoot seperti ini gitu ya, kalau pakai Quizzes seperti ini gitu ya. Saya misalkan saya biasanya kalau Google Classroom gitu ya, menggunakan Google Classroom itu untuk tesnya pasti ya dilinkkan dengan untuk membuat kuis-kuisnya biasanya dikoneksikan dengan Google Form gitu ya misalkan, atau Google Classroom saya koneksikan dengan Quizzes gitu ya, diintegrasikan misalkan kayak gitu. Atau kalau Bapak Ibu yang menggunakan Moodle gitu ya, yang menggunakan Moodle, ada yang diintegrasikan dengan ExamView gitu ya, ExamView. Nah, tetapi ada juga beberapa sekolah yang mungkin karena kesiapannya belum matang gitu ya, sehingga berjalannya masing-masing gitu ya, tidak terkoordinir gitu ya. Ada yang membuat blog sendiri gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Saya sebelum melanjutkan, mohon izin untuk bisa bertanya kepada Bapak Ibu semua. Mungkin bisa, sebentar ini masih oke. Karena untuk teorinya hanya sampai sini gitu ya. Jadi saya ingin coba masuk ke prakteknya. Nah, sebelum ke praktek saya izin untuk bisa bertanya kepada Bapak Ibu semua. Mungkin bisa via chat ya. Saya bertanya, kira-kira kalau LMS yang Bapak Ibu pakai itu apa saja? Atau misalkan aplikasi kuis atau penilaian yang biasa Bapak Ibu pakai apa gitu? Sebagai pengetahuan awal saya sebelum menyampaikan materi praktek. Mungkin bisa di chat atau boleh langsung. Silakan Bu Sri. Kalau Bu Delila pakai apa? Saya pakai Google Form, kemudian pakai Kahoot juga. Oh iya ya, oke. Bu Hela? Ya, saya juga pakai yang standar Pak, Kahoot, Google Form, Quizy. Quizzes ya. Oke. Ya. Pak Rijal? Oh iya, Pak, oke. saya baru gabung Pak, barusan jaringannya error. Ibu Rida Kartini? Google Form Pak paling. Google Form ya. Google Form ya. Pak Dudi? Bu Sri? Bu Sri? Ya, Ya. itu pakai ExamView, pakai Kahoot, atau yang aplikasi di Google Class. Kalau yang ExamView itu diintegrasikannya ke Moodle, Bu, atau ke apa? Enggak, waktu kemarin ExamView-nya buat ujian PTS atau ya kayak ujian sekolah gitu. Dihubungkan ya, dikumpulin gitu, ada servernya di kurikulum. Oh iya, oke. Ya. Bu Nisrina, gimana Bu? Nisrina di SMK 4? Ya, pakai Google Form Pak biasanya Pak. Google Form ya. Ya. Oke, baik. Baik, mungkin terima kasih Bapak Ibu untuk responnya. Kalau saya lihat ini di sini kebanyakan pakai Google Classroom ya, lalu Kahoot, ada juga yang pakai Moodle, tapi kebanyakan pakai Google Form sepertinya kalau saya lihat dari sini. Baik, nah di pertemuan hari ini izinkan saya untuk bisa memperkenalkan salah satu aplikasi yang namanya iSpring. Saya